Cara paling sehat menurut aku dalam mengekspresikan kesedihan itu, kalau buat aku pribadi sebagai profesional, aku selalu memberikan suggestion untuk menulis gitu. Tadi mungkin tadi Oke. udah aku mention ya. Mhm. Kenapa menulis? Karena menulis itu, menurut aku itu paling adaptif dan itu, apa namanya, resikonya paling rendah karena kita nggak ngepost di sosial media, Iya. kita nggak Mhm. nyebar-nyebarin di mana-mana dan orang Mhm. nggak bisa langsung backfire ke kita, dan semua itu di-keep buat kita pribadi di buku yang hanya kita doang yang bisa baca gitu. Jadi Oke. pertama mungkin yang aku akan suggest adalah menulis. Tuliskan saja apa yang kamu rasakan hari ini, nggak perlu dituliskan secara detail, Dear Diary, hari ini aku sedang ini, nggak perlu kok gitu. Tapi misalnya satu kata, hari ini aku marah gitu. Aku hari ini marah karena aku kehilangan orang yang aku sayang, misalnya gitu. Sesimpel satu kalimat itu sebenarnya udah bagian dari journaling kok gitu. Oke. Mhm. Nah, setelah itu baru kita bisa, setelah kita melihat tulisan itu biasanya kita bisa menentukan next step-nya kita mau ngapain ya. Ketika tadi lagi marah gitu ya. Ketika marah biasanya aku ngapain ya? Oh, aku cerita, aku telepon teman terdekatku dan aku misalnya let's say gibah gitu atau misalnya curhat sama dia gitu. Boleh kok kayak gitu. Mhm. Dengan menulis sebenarnya itu bantu kita untuk memvisualisasikan apa yang sedang kita rasakan, akibat apa, dan kemudian kita bisa ngambil next step selanjutnya, itu Oke. baiknya ngapain, Mhm. gitu. Jadi saran utamaku ya menulis, self-care, dan juga cerita sama orang terdekat, dan juga mencari kegiatan baru sih sebenarnya. Tadi sesimpel kayak nyoba bikin kopi yang tadinya gula merah jadi gula putih, atau misalnya gambar bunga tiba-tiba jadi gambar Mhm. pemandangan gitu. Itu juga Mhm. hal-hal yang bisa bantu kita mengekspresikan emosi-emosi kita dengan cara yang lebih adaptif gitu. Mhm. Iya, iya. Memang sih ya, mungkin jangankan melakukan kegiatan-kegiatan yang butuh banyak tenaga, bangun dari Yes. kasur aja rasanya berat. Tapi Mhm. sebenarnya aku paham nih dari penjelasan Mbak Utari Mhm. bahwa even little things saja matter ya Mbak ya. Hal-hal kecil Betul. saja bisa Mhm. berpengaruh banget untuk kita mengupayakan langkah demi langkah untuk pulih Mhm. lagi berarti ya Mbak ya. Yes, betul. Nah, Nah, mungkin mhm. buat teman-teman detikers atau mungkin teman-teman yang lain ngerasa kayaknya, oh kok aku di sini sekarang sedih terus ya, aku nggak bisa maju, nggak bisa. Aku tadi mau berdiri aja susah banget, misalnya ada yang merasa relate dengan kata-kata tersebut. Sebenarnya nggak apa-apa kok gitu. Everyone has their own time. Setiap orang tuh Ya. punya waktunya sendiri kok dalam Mhm. berduka. Prosesnya masing-masing berbeda. Ada yang kedukaannya cukup seminggu aja, terus dia kemudian bisa kerja lagi, bisa produktif lagi dengan maksimal. Ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, ada yang cuma beberapa hari gitu. Setiap orang punya proses sendiri-sendiri. Jadi menurut aku hindarilah untuk membandingkan proses kita dengan proses orang lain Mhm. karena Baik. pasti beda gitu, Mhm. dan hindari juga ngebandingin kok dia nulis doang, journaling doang, kok kayaknya langsung bisa sembuh ya dari kedukaannya, kok aku nulis udah berminggu-minggu, berbulan-bulan kok nggak works ya, aku kok tetap sedih gitu. Nah, setiap orang tuh memang cocok-cocokan dalam kegiatan self care tadi. Jadi please try hal-hal baru yang disarankan oleh para profesional dalam menyikapi emosi-emosi yang unpleasant atau tidak menyenangkan. Lalu kalau ternyata udah mentok banget, merasa kayaknya aku udah nyoba semua tapi kok kayaknya nggak ada yang works, boleh loh datang ke profesional untuk setidaknya diskusi aja, kayak kenapa ya kok aku udah nyoba banyak hal, kok masih nggak berguna, nggak ada yang berfungsi juga gitu. Dari diskusi sama profesional biasanya kita bisa menemukan ternyata ada hal-hal yang mungkin caranya kurang tepat sehingga jadi nggak cocok, atau Mhm. mungkin memang nggak bisa buru-buru, butuh proses yang lama. Jadi dengan profesional justru itu bisa bantu teman-teman di guide lah untuk mencari self care yang jauh lebih adaptif Mhm. gitu.